Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bro, ayo bro, bro. Pintu gerbang pertama menuju Masjid Luar Batang. Antusias umat terhadap Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus begitu luar biasa. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. bin Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Abdullah bin Abu Bakar Asyadran bin Abdul Rahman Segar bin Muhammad Al-Dawindah bin Ali bin Ali Al-Ghuyur bin Ali Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Baqir Al-Qadam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Bad bin Ali Al-Ghassan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Buraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Abidin bin Husain
bin Ali Karamullah wajhah Fatimah Zahra bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, sekitar 2,5 abad yang silam telah lahir seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni Waliullah Al-Qutb Al-Arifin Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, dilahirkan di kota Al-Ma'iyah, Hadramut, Yaman Selatan. Semasa kecil Al-Habib Husain hidup dalam yang sangat sederhana. Ketika itu yang mulia diasuh oleh seorang imam sufi. Di sanalah beliau menerima tempaan pembelajaran thariqah di tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain. Tampak Habib Husain memiliki sifat dan perilaku yang lebih dibanding teman-temannya. Menginjak usia dewasa, Habib Husain merasa terpanggil untuk melakukan hijrah dalam berdakwah dan mensyiarkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Di antara persinggahannya adalah di daratan India. Kemudian misi dakwah dilanjutkan menuju wilayah Asia Tenggara, sehingga pada tahun 1736 Masehi sampailah beliau di Pulau Jawa dan merapatlah di Pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga pada akhirnya menetap di kota Batavia untuk sebutan kota Jakarta Tempo dulu. Kota Batavia ketika itu adalah pusat pemerintahan Belanda dengan pelabuhannya bernama Sunda Kelapa. Tidak heran pelabuhan tersebut merupakan bandar yang ramai dikunjungi oleh para pendatang maupun pedagang. Sebagai pelabuhan teramai dan terbesar pada zamannya, beliau adalah seorang imam dan seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad telah menyebutkan dalam kitab Mawahibul Wal-Minan Al-Hadadiyah bahwa Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus berangkat ke Jakarta dengan niat berdagang. Akan tetapi inayah Allah menjadikannya untuk berdakwah dengan hal dan perkataannya. Masyarakat tidak mengikuti kecuali setelah mengetahui keberkahan dan menyaksikan karomah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Banyak orang yang datang mengunjungi beliau sehingga Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus lebih mudah mengajak untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali dari non-muslim yang memeluk agama Islam di tangannya. Beliau sangat ditakuti oleh pemerintah setempat dan dihormati sebab beliau adalah seorang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan zuhud terhadap dunia serta tenggelam dalam menyaksikan keesaan Allah. Beliau menyendiri di pantai yang dikenal dengan nama Luar Batang, yaitu tempat yang sangat jauh dari permukiman penduduk. Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus adalah seorang pemuka agama yang tidak segan-segan menyebarkan dakwah Islam pada saat berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Di Luar Batang inilah tempat persinggahan terakhir Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang kemudian mewujudkan niatnya pada sebidang tanah untuk didirikan sebuah bangunan berupa surau sebagai tempatnya berdakwah, yang juga dipergunakan sebagai sarana pengembangan dakwah Islam secara kafah. Dalam waktu singkat, surau itu pun banyak dikunjungi, bukan saja dari wilayah sekitar, melainkan juga yang berdatangan dari berbagai daerah Nusantara ini. Dan bahkan hingga saat ini pun banyak pula yang datang dari mancanegara untuk berziarah dan mengadakan survei serta penelitian secara historis. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi kirami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Insya Allah dalam waktu kurang lebih 13 menit saya akan menyampaikan sesuatu yang saya belum tahu apa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang nanti tersampaikan diridhai oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Ta'ala, dan terus dijadikan ilmu yang manfaat ilal mamat wa ilal jannah insyaallah. Ikhwani rahimakumullah, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ziarah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang yang sangat masyhur karamahnya, kelebihannya, baik orang yang kenal tentang hidup beliau maupun orang yang tidak kenal sekalipun, semua yang datang dengan niat untuk mengambil berkah yang Allah titipkan kepada beliau, yang senantiasa turun di alam barzahnya, senantiasa turun di kuburnya, senantiasa turun kepada rohnya, maka yang berada di sekitarnya mendapatkan limpahan barokah tersebut, mendapatkan limpahan rahmat tersebut. Semuanya merasakan, semuanya membuktikan ini adalah karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berketetapan di setiap tempat. Allah sudah pilihkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah siapkan cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita cuma punya satu kata, yaitu al-mahabbah, satu kata, yaitu cinta. Kita dari kecil diajarkan untuk jatuh cinta, dari kecil diajarkan untuk mencintai, dan dari kecil kita diajarkan untuk bertemu dengan orang-orang yang hatinya punya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sifatkan ahlul jannah, Allah sifatkan penghuni surga, bahwasanya di hatinya penghuni surga itu tidak ada rasa benci, tidak ada permusuhan, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Mereka bersaudara, duduk di atas singgasana, di atas dipan-dipan, saling menghadapkan wajah. Mereka bersaudara, tidak ada dengkinya. Dan itulah sifatnya sahabat Nabi Muhammad SAW, dan sifatnya para tabi'in, dan sifatnya penerus mereka semua. Dalam hatinya gak ada kebencian, dalam hatinya gak ada rasa iri, dalam hatinya gak ada rasa dengki. Yang ada adalah al-mahabbah, rasa cinta kepada muslim yang lain, rasa cinta kepada mukmin yang lain, rasa cinta kepada makhluk Allah yang lain. Mahabbah inilah amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, yang menjadi tangga yang langsung menghantarkan pada puncak kedekatan. Mungkin di antara kita ada abid, di antara kita ada ahli salat malam, mungkin ada ahli qiraatul Quran, mungkin ada ahli